Koperasi, Pengertian dan Asas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang sorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, landasan koperasi. Yuk, kita cari tahu yang melandasi koperasi di Indonesia. Jadi, koperasi di Indonesia berdiri di atas 4 landasan. Di antaranya yaitu 1. Landasan ideal yaitu Pancasila. 2. Landasan strukturalnya Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 Ayat 1. 3. Landasan mentalnya yaitu setia kawan dan kesadaran pribadi. Dan yang keempat yaitu landasan operasionalnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, Anggaran Dasar AD, dan Anggaran Rumah Tangga ART. Berikutnya, tujuan koperasi. Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Prinsip koperasi. Ada 7 prinsip yang harus diterapkan, sering disingkat sukarela, demo, adil, modal mandiri, didik kerjasama. 1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. 2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, 1 anggota 1 suara. 3. Pembagian SHU dilakukan secara adil, sebanding dengan jasa anggota. 4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. 5. Kemandirian. 6. Pendidikan perkoperasian. 7. Kerjasama antar koperasi. Perangkat organisasi, rapat anggota, pemegang kekuasaan tertinggi, memilih pengurus, menetapkan ADART, dan lain-lain. Pengurus mengelola koperasi dan mewakili koperasi di luar atau dalam pengadilan. Pengawas mengawasi jalannya organisasi dan keuangan. Jenis koperasi berdasarkan kegiatan usaha. Koperasi produksi membantu proses produksi anggota, contoh, koperasi pengrajin rotan yang menyediakan bahan baku dan memasarkan hasil anyaman. Koperasi konsumsi menyediakan kebutuhan sehari-hari. Contoh, koperasi pegawai yang menjual beras, minyak, dan kebutuhan pokok. Koperasi simpan pinjam melayani simpanan dan pinjaman. Contoh, koperasi kredit yang memberikan pinjaman modal usaha kepada anggota. Contoh, KUD memiliki unit simpanan pinjam dan toko kebutuhan pokok. Bahasan selanjutnya adalah permodalan koperasi. Koperasi serba usaha memiliki lebih dari 1 jenis usaha. 1. Modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. 2. Modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain, atau bank. Modal koperasi berasal dari 1. Modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. 2. Modal pinjaman dari anggota, koperasi lain, atau bank. Pembahasan berikutnya tentang koperasi sekolah. Sebelum ke pembahasan yang lebih lanjut, kita harus mengetahui pengertian dan ciri-cirinya. Koperasi sekolah adalah koperasi yang berada di lingkungan sekolah yang beranggotakan siswa sekolah tersebut. Lalu, bagaimana ciri-cirinya? 1. Tidak berbadan hukum berstatus pendidikan. 2. Anggotanya siswa. 3. Keanggotaan berakhir jika siswa keluar atau lulus. 4. Umumnya jenis koperasi serba usaha. Koperasi sekolah didirikan tentunya memiliki tujuan. Jadi, tujuan koperasi sekolah adalah 1. Mendidik siswa untuk lebih mengenal berkoperasi. 2. Mengembangkan keterampilan siswa di bidang perkoperasian. 3. Melatih siswa rasa tanggung jawab, disiplin, dan gotong royong. 4. Menumbuhkan jiwa demokratis pada siswa. Next, bagaimana tahapan pendiriannya? Tahap pendirian. Pertama, persiapan, yaitu pertemuan warga sekolah, membentuk panitia, menyusun ADART. Kedua, pembentukan. Maksudnya, dengan mengadakan rapat pembentukan. Kemudian, pemilihan pengurus dan penetapan bidang usahanya. Selanjutnya, adalah pengesahan, dengan mengajukan berkas ke kantor koperasi setempat. Next, jenis usaha koperasi sekolah diantaranya 1. Unit pertokoan, seperti menjual ATK, seragam, buku. 2.
unit kantin dengan menyediakan makanan atau minuman sehat dan murah. 3. Unit simpan pinjam, yaitu melatih siswa untuk menabung. 4. Unit jasa seperti fotokopi, penjilidan, pengetikan, cara menghitung sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi, dikurangi biaya, penyusutan, dan pajak dalam 1 tahun buku. Sisa hasil usaha koperasi dibagi berdasarkan jasa anggota. Ada 2 jenis jasa utama yang dibagikan kepada anggota. Jasa modal simpanan dihitung berdasarkan besarnya simpanan anggota. Jasa usaha transaksi dihitung berdasarkan besarnya pembelian koperasi konsumsi, penjualan hasil koperasi produksi, atau pinjaman koperasi simpan pinjam. Contoh persentase jasa modal, jasa usaha, dan dana pengurus, dan lain-lain. 20% untuk jasa modal, 30% untuk jasa usaha, 50% untuk dana cadangan, pengurus, dan lain-lain. Persentase itu semua berasal dari kesepakatan seluruh anggota di dalam rapat anggota.